Akhirnya kamu akan melihat seseorang yang jahat padamu akan terkena karmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Iya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya. Akhirnya kamu akan melihat seseorang yang jahat padamu akan terkena karmanya. Fokus konsentrasi di sini, kartu sudah aku sapel dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Two of Pentacles ataupun dua koin. Nah, sebagai energi pembuka dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan. Itu sih. Ya, sebuah kestabilan dan keseimbangan di dalam hal apa? Ya, baik dari segi ekonomi, ya, materi, keuangan, kemudian kehidupan usaha kamu kah, bisnis kamu kah, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, keluarga, asmara, seperti itu. Segala sesuatunya stabil banget. Ya, segala sesuatunya di pekan ini. Dengan kata lain mungkin pun ya teman-teman banyak banget keberuntungan gitu sih. Seperti itu. Karena aku melihat memang ini mengenai tentang sebuah kehidupan kamu yang sepertinya sudah mulai dibanjiri gitu loh ya. Sudah mulai dibanjiri dengan beberapa hal yang mungkin cukup mengejutkan bagi kamu gitu. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya teman-teman. Ya, sebuah kejutan apa yang akan kamu terima, kamu peroleh mungkin ya di pekan ini. Kemudian di sini ada The Hermit. Nah, hadirnya kartu kedua ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, oke, yang menjelaskan mengenai tentang sebuah keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kamu, hal-hal tak terduga yang terjadi di dalam kehidupan kamu, memang tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Ya, ini mengenai tentang apa ya, seperti adanya sebuah keadilan yang sepertinya memang bakal Tuhan tunjukkan kepada kamu. Memang ketika eh, Tuhan sudah ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu, pastinya teman-teman, apa yang mungkin kamu harapkan itu bakal terjadi, apa yang kamu inginkan pasti bakal tercapai. Contoh mungkin kamu berdoa, kamu meminta rezeki, maka rezeki akan kamu dapatkan. Kamu minta agar mungkin kehidupan asmara rumah tangga kamu tuh langgeng, ya. Kamu akan merasakan itu. Dan kemudian untuk masalah usaha bisnis dan yang terakhir mungkin terkait dengan adanya orang-orang yang mungkin ya selama ini selalu saja berbuat jahat, ya selalu saja berbuat jolim kepada kamu, menyakiti kehidupan kamu, mungkin mereka memfitnah ataupun mengadu domba seperti itu. Dan di sini pula kamu akan menerima sebuah keadilan tersebut. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada The Empress. Nah, hadirnya kartu ketiga ini, jika aku fokuskan ya teman-teman, energi ini memang terkait dengan kondisi kehidupan sosial ataupun kondisi kehidupan kamu secara menyeluruh, lebih mendalam banget teman-teman. Endingnya sih sebenarnya kamu akan bahagia di sini. Ya, ya, endingnya kamu akan merasakan suatu kehidupan yang lebih nyaman ya, lebih makmur, sejahtera, mungkin dari segi materi, ekonomi teman-teman cukup berkelimpahan banget lah gitu ya. Dan kemudian di sini aku melihat kamu seperti sudah sangat-sangat apa ya, matang gitu loh. Ya ketika memang kamu kemarin banyak ujian tantangan ya, ya banyak masalahnya, ditambah lagi banyak orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Tentu itu menjadi sebuah apa ya teman-teman ya, eee, membuat diri kamu semakin kuat gitu sih. Mungkin seperti itu ya. Adanya masalah itu semakin membuat kamu lebih kuat sehingga terkadang ke depan kamu dapat untuk mengatasi segala sesuatunya tuh dengan lebih bijak, dengan lebih santai, tenang gitu sih teman-teman ya, nggak terlalu mungkin kerusak-kerusu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian sebuah kemenangan pula yang aku lihat di sini teman-teman ya, sebuah kemenangan artinya itu tadi terkait dengan orang-orang yang aku maksud, bahwasanya ini orang suka berbuat jahat kepada kehidupan kamu, keluarga kamu, bisnis kamu, usaha kamu, pekerjaan kamu semua. Ya, seakan-akan memang ini orang
selalu saja ikut campur banget terhadap kehidupan kamu. Nah, kita akan lihat siapa sosok orang yang mungkin selama ini berbuat jahat terhadap kehidupan kamu ya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat di sini ada Four of Pentacles ataupun 4 koin. Nah, mengenai tentang energi dari seseorang yang selalu saja berbuat jahat kepada kehidupan kamu, kepada kamu dan keluarga kamu, yang selalu saja berupaya berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kamu, memang terlihat sebuah ambisinya dia gitu loh teman-teman. Seakan-akan memang ini orang nggak akan pernah jerah gitu sih. Ya, sebelum sebenarnya dia menerima sebuah karma. Nah, mungkin ya namanya sebuah kemenangan ya kan yang aku katakan tadi teman-teman, sebuah kemenangan dan keadilan yang, telah kamu dapatkan di sini. Tentunya dong ya, pasti dia akan merasakan sebuah karmanya gitu loh teman-teman. Ya pasti dia bakal menerima sebuah karmanya, dan jika kamu saat ini masih melihat dia dalam fase yang cukup baik-baik saja, melihat dia masih dalam fase yang stabil ya, masih bahagia gitu loh teman-teman ya, bahwasanya, ini adalah sebuah awal yang dimana inilah akhir dari kebahagiaan dia, mungkin seperti itu yang aku lihat, ya. Karena apa? Seseorang yang selalu saja berupaya berbuat jolim kepada kamu teman-teman, nggak selamanya mereka berada di atas loh. Seperti itu pada intinya, ya. Nggak selamanya mereka akan bisa terus menzalimi kehidupan kamu. Kenapa, teman-teman? Karena di sini, ya, ada Seven of Cups. 7 cangkir ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, kalau aku katakan mungkin ya teman-teman, karma instan itu akan segera terjadi kepada orang-orang yang selama ini jahat kepada kamu. Karma instan di dalam hal apa? Mungkin di sini ada beberapa dari kamu ya, karena sudah benar-benar muak banget melihat orang-orang kok selalu saja menjolimi kamu, ya selalu saja membenci kehidupan kamu, kok seakan-akan kamu tuh serba salah di mata mereka loh. Nggak pernah ada benernya, meskipun kamu sudah berusaha ya melakukan 1000 kebenaran dan kebaikan kepada mereka yang nggak ada artinya. Pada intinya memang ketika seseorang itu sudah benci, ketika seseorang itu sudah benar-benar nggak suka kepada kamu, tentu mereka pasti, nggak peduli meskipun kamu benar ataupun salah di sini teman-teman. Yang penting gimana caranya agar kehidupan kamu tuh menjadi berantakan, hancur. Nah seperti itu. Ini yang aku maksud teman-teman, bahwasanya memang cepat ataupun lambat mereka bakal menerima karma yang mungkin cukup instan di sini. Nah karma apa saja? Oke, karma apa saja yang bakal dia terima? Oke, yang pertama, ketika kamu sukses dan berhasil, kan di sini aku katakan kamu akan sukses berhasil ya. Ketika sebuah keseimbangan ini akan terus membuat kehidupan kamu terus mengalami peningkatan, maka potensi dan peluangnya itu kamu ke depan bakal lebih sukses banget gitu loh teman-teman. Kehidupan kamu dari materi ya akan berkelimpahan banget gitu sih. Ya, dan bahkan mungkin potensi dan peluangnya kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru. Nggak ada yang nggak mungkin juga sebenarnya ya. Ketika sebuah keajaiban itu terjadi kepada kehidupan kamu mungkin seperti itu. Dan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang aku katakan jahat dan zalim kepada kamu, berusaha banget untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, maka ini gitu loh teman-teman ya, mereka sebenarnya semakin menderita. Ketika kamu sukses, ketika kamu berhasil ya mereka semakin menderita dengan hal-hal tersebut. Sehingga, di sini saja sudah cukup membuat, apa ya, seperti ya karma gitu loh, sebuah karma. Ya, mungkin kemarin kamu dihina kan, mungkin kemarin kamu tuh direndahkan karena kondisi ekonomi kamu, mohon maaf teman-teman, ya dalam fase titik yang terendah gitu sih. Ya siapapun orangnya lah, ketika direndahkan, dihina oleh orang lain, siapa yang mungkin tidak sakit hati, ya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Six of Pentacles ataupun 6 koin. Nah, situasi dan kondisinya bakal berbalik banget ketika kemarin mungkin memang benar adanya kondisi kehidupan kamu tuh jauh lebih buruk ya, mohon maaf teman-teman, mungkin kehidupan seseorang yang jahat kepadamu memang mungkin bisa jadi kehidupan mereka itu lebih baik, mungkin ya. Tidak semua mungkin seperti itu, ya. Nah ini, ya, aku melihat memang ada sebuah roda kehidupan yang akan berputar. Roda kehidupan yang berputar inilah teman-teman yang akan membuat kehidupan dia, ya, seseorang yang jahat kepada kamu akan benar-benar menerima sebuah karma. Oke, karma instan, karma yang mungkin cukup mengerikan. Yang di mana apa? Yang di mana di sini mereka nanti bakal apa ya? Seperti gantian mengemis kepada kamu gitu sih. Ya, kamu kemarin susah saja tidak pernah mengemis kepada orang lain ya. Nah ini mereka bakal mengemis. Artinya, ya ketika mereka sudah berani mengemis, meminta kepada kamu, minta tolong kepada kamu, artinya kan memang mereka mengalami masalah-masalah yang cukup besar. Masalah-masalah yang cukup rumit. Nah, pertanyaan kamu adalah tadi ya, siapa orang, sosok orang yang mungkin jahat kepada kamu selama ini? Oke, kalau aku lihat memang beberapa energi yang aku tarik dari kartu ini teman-teman ya.
Yang pertama memang sih dia masih memiliki sebuah hubungan dekat banget dengan kamu, sehingga kenapa? Dia berani meminta tolong kepada kamu, ya mungkin dia adalah keluarga kamu sendiri ataupun teman dekat kamu sendiri, seperti itu. Ya nggak jauh-jauh banget memang teman-teman, ya sehingga mereka berani, ya meminta tolong kepada kamu. Tetapi ya itu tadi mereka mengesampingkan gitu sih. Mereka melupakan apa yang mungkin mereka pernah ucapkan dan katakan kepada kamu ketika mungkin kamu dalam kondisi yang susah, mereka merendahkan dan menghina kehidupan kamu. Tetapi, ya, namanya juga sebuah keadilan, kemenangan ini teman-teman, ini sebuah keajaiban yang akan benar-benar mengubah kehidupan kamu jadi lebih baik dan karma instan untuk orang-orang yang jahat padamu, oke? Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.